Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penonton aku yang setia di Lucky Tarot MS? Terima kasih untuk para netizen aku, para pelanggan aku yang ada di TikTok ataupun di YouTube. Terima kasih banyak kalian sudah setia dan selalu ngikutin perkembangan readingannya. Insya Allah readingan aku yang Allah titipkan energinya melalui aku berguna buat kalian, termasuk untuk aku juga, dan menjadi suatu jembatan buat kita semua untuk bisa berhati-hati, bisa berbenah diri, oke? Dan mendapatkan energi lebih baik lagi, dan menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk banyak orang, bahkan juga hewan dan juga tumbuhan lainnya. Thank you so much ya guys. Insya Allah kalian rezekinya makin banyak dan sehat selalu dan selalu beruntung dalam segala hal. Oke? Hari ini aku mau baca tentang alasan dia ghosting aku. Ya, kalian bisa dealkan dengan orang yang kalian pikirkan. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku ya guys. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebarkan di readingan aku. Insya Allah 90% jadi nyata. Oke? Kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, kita lihat ya. Energinya dia, orang yang kita dealkan. Energi orang yang kita dealkan. Energinya saat ini dan akan datang. Orang yang kita dealkan. Orang yang kita dealkan. Bismillah. Energinya. Oke. Ada Eight of Swords, the bottom of the deck-nya. Oke. Kan dia ghosting kamu ya di masa lalu nih. Karena aku ngeliat di sini sebenarnya kamu udah tulus banget loh sama dia, bahkan rela menunggu, bersabar gitu ya untuk tetap bersama. Bahkan sebagian dari kamu aja nih ada yang nerima lah tentang triparty ini gitu ya, atau dia punya hubungan dengan orang lain, lagi PDKT dengan orang lain gitu ya. Kamu nerima di sini sebenarnya. Kamu ikhlas. Bahkan kamu juga ikut stres, depression gitu ya. Melihat ya dia mempermainkan kamu gitu ya. Sekarang dia kangen sama kamu guys, energinya. Ya, dia teringat kebaikan kamu, dia teringat ketulusannya tentang kamu, dan dia teringat tentang kebaikan, ketulusan kamu, bahkan tentang energi kemakmurannya kamu, membawa keberkahan buat hidup dia, membawa kebahagiaan, kayak gitu. Ini yang aku lihat ya, energinya yang aku lihat di kartu. Dia merasa tersiksa sekarang ya, karena ngelihat kamu ataupun berpikir kamu tuh udah bahagia sekarang dengan orang lain atau dengan kehidupan pribadimu, terutama dengan rezekimu ya. Ini sudah kalau dibilang tuh manen lah, sudah panen gitu ya. Kita lihat energinya dia. Ace of Cups, orang yang ghosting kamu. Wow, the Devil. Wow, energinya guys.
Ten of Swords. Wow. Terjebak dalam permainannya dia sendiri, dan ini menjadi kutukan untuk dirinya. Energinya tuh lagi tidak baik. Ya, banyak pengkhianatan dari percintaan, banyak kecemburuan. Dia juga terjebak dengan sifat cemburunya dengan orang lain, kebahagiaan orang lain, yang selalu membandingkan kebahagiaan dia dengan kebahagiaan orang lain, ya. Energinya tuh lagi menerima karma buruk. Menerima karma buruk, ya. Energinya saat ini. Dan ya, dia harus menjalani tentang kutukan dari perbuatan dan niatnya dia sendiri di masa lalu, ya. Jadi kutukannya itu bisa baik, bisa buruk, karma lah gitu ya. Dan aku ngerasa di sini dia tuh memang energinya lagi ngebuka hati dengan siapapun, guys. Terutama tanpa status, ya. Jadi kayak HTS gitu loh, Beb, ya. Tapi ini malah terjebak dalam permainan setan, ya, terjebak dalam permainan setan. Dan ini membuat dia ya gagal dalam setiap percintaan yang dia temui. Bahkan dia juga gagal dalam mencintai diri sendiri, ya. Terlalu pede kalau dibilang, ya. Terlalu pedenya gini loh, nanti gampang lah nyari pasangan lagi, kayak gitu, yang lebih baik lagi dari kemarin, walaupun yang kemarin itu tidak melakukan kesalahan gitu ya. Kecuali kalau yang kemarin itu melakukan kesalahan dulu, barulah ya kita pahami. Nah, kalau yang dulunya dia tidak melakukan kesalahan, terus ternyata dia ghosting, ya dia menjebak dirinya dia sendiri dalam lingkaran setan, ya. Dan dia mengalami ya banyak sekali hinaan, fitnahan nantinya, ataupun dia termakan dengan omongan dia sendiri, ya, tentang permainan. Salah satunya perselingkuhan. Jadi kayak gampang lah nanti gue nyari lagi yang lebih baik dari dia. Gak taunya dia dipermainkan orang lain lagi, ya, termakan dengan omongan dia sendiri. Kita lihat, nanti kita cari clarify-nya. Ini juga bisa dengan terjebak dengan ilmu hitam, ya. Bisa dia yang bermain atau orang lain bermain lagi dalam ilmu hitam untuk dia. Kita lihat alasan dia, seseorang tersebut yang kita dealkan, kenapa ghosting kita, ya. Alasan dia ghosting aku, alasannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lihat ya, alasannya apa? Alasan dia ghosting aku. The bottom of the deck-nya ada Ace of Wands, Ace of Pentacles, Eight of Wands, the Seven of Cups, Four of Cups, and the Fool. Alasannya,
the bottom of the decknya ya. Dia kan orangnya pengennya kebebasan ya, alasannya. Dan gak mau diatur, maunya ngatur. Dan ini suka berpetualang. Jadi ya kalau dibilang polos-polos banget enggak sih. Jadi kayak udahlah, gampang lah nanti gitu loh. Jadi mengecilkan perasaan orang ya. Tuh. Karena dia merasa banyak dipilih, lagi booming, lagi disenangin banyak orang. Jadi dia meremehkan perasaan orang lain tuh ya, Seven of Cups. Wow, lagi menjadi idola sih kalau aku bilang ya. Jadi lagi banyak disenangin orang, jadi dia meremehkan orang yang mencintai dia dengan tulus ya. Pada akhirnya dia mendatangkan kesedihannya dia sendiri, kebosanannya dia sendiri ya, dari kebodohannya dia tentang mencapai targetnya. Kalau dibilang tuh tidak bersyukur sih ya, karena ketika lagi diberikan banyak tuh ya dia malah mencari orang lain lagi yang lebih, jadi tidak bersyukuran. Dan di sini yang dikejar adalah tentang materi. Alasannya materi, pekerjaan. Ya, alasannya. Jadi dia memakai alasan ya gue harus banyak relasi, semuanya teman-teman gue, mau cewek, mau cowok, urusannya karena uang tadinya. Ya. Dan dalam kehidupan itu kan ketika kita pengen mencapai target, kita harus banyak komunikasi dengan orang-orang yang memiliki keuangan yang besar. Jadi alasannya adalah ya gue harus bisa komunikasi dengan orang-orang yang mendatangkan rezeki gue banyak, rezeki besar. Oke. Ya, tapi ujungnya ini adalah percintaan. Jadi terjebak dalam cinta lokasi, cinta sesaat ya, yang diawali tentang keuangan. Pada akhirnya ya ibarat tuh dia menyelam sambil minum air ya. Pada akhirnya ini banyak keributan, banyak drama ya, banyak isu ya di dalam hubungannya kalian. Bahkan ada juga serangan-serangan gaibnya. Katakan resonate kalau ini memang merasa resonate buat kalian, agar energinya bekerja. Oke, kita lihat alasan dia ghosting aku. Seven of Wands. Enggak mau ngalah. Selalu mencari alasan sih. Pinter aja. Tapi ya semakin pinternya orang, kalau dia meremehkan seseorang juga tanpa alasan yang tepat, ya dia akan terjebak sendiri apa yang dia gali. Kayak gitu aja ya. Dia alasannya gue lagi nyari kerja, gue lagi nyari duit, tutup lubang gali lubang ya, entah urusan ini urusan itu. Dan ya lo harus percaya dengan apa yang gue kerjakan saat ini ya. Jadi hubungan percintaannya sama kamu juga jadi menggantung, karena alasannya gue harus kerja keras, karena banyak yang harus gue bayar, banyak yang harus gue berikan, kayak gitu, harus lunasi. Jadi menggantung, hubungannya gak jelas statusnya juga ke kamu. Karena dia sedang memberikan cinta ataupun perhatian ke orang lain yang memberikan dia effort, entah itu secara materi ataupun perhatian yang berlebihan ya. Padahal dia terjebak sendiri dalam permainan lingkaran setannya. Dan alasannya adalah aduh gue gak punya waktu deh untuk orang yang sekiranya selalu gak ada buat gue gak ada waktu untuk itu. Gue nyari orang yang selalu hadir nih. Ini seorang yang selalu hadir ya, untuk memberikan effort sama gue. Alasannya seperti itu ya. Sekarang gue sibuknya cari kerjaan aja lah ya. Yang dia cari adalah materi tadi ya. Padahal ini sia-sia guys. Apa yang dia cari itu sia-sia.
Bahkan di sini dia selama ghosting kamu tuh, dia merasa kayak nggak diperhatikan oleh kamu, merasa disia-siakan oleh kamu. Jadi dia memutarbalikkan fakta atau menjadi play victim, ya. Katanya digantung lah percintaannya sama kamu. Nih dia mencari alasan, mencari cara untuk bisa tetap menjalani kehidupan bebas. Apapun itu, dia gunakan berbagai cara. Permainan kan? Aku bilang juga apa tadi? Gunakan berbagai cara. Magician, padahal aku nggak ngeliat ya, kartunya datang sendiri. Aku ngerasa energinya permainan, dia keluar permainan, ya nggak sih guys? Jadi dia mempermainkan ketulusan kamu, kebaikannya kamu, energi kemakmurannya kamu. Pada akhirnya dia terjebak sendiri dalam kesia-siaan dari apa yang dia cari, terutama kebebasan duniawinya. Ya, dan dia terbunuh sendiri dengan permainannya, dengan ucapannya, ya, dengan tindakannya menjadi negatif. Dan semua ini masih dalam permainan, bahkan juga dia dipermainkan orang lain ini. Karena dia ghosting kamu, jadi dia di ghosting orang banyak. Bahkan lebih parah dari cara dia ghosting kamu, guys. Ya. Makanya ini banyak keributan, banyak ketakutan tentang kebahagiaan, terutama dia takut banget kalau kamu bahagia dengan orang lain. Dia takut banget guys, nggak mau kamu bahagia dengan orang lain, nggak mau kamu lebih sukses, bahkan lebih happy gitu ya. Oke, kita lihat dengan oracle-nya. Wow, ini energinya. Oh ya, clarify. Tadi aku mau nyari clarify tentang the devil-nya dulu ya. Kita lihat clarify dari the devil. Jadi energi dia itu menggali kuburannya dia sendiri ya guys. Terjebak dalam permainan cinta yang dia cari sendiri, yang dia gali sendiri. Two of Swords, the Queen of Swords. Apalagi kamu sudah ngeblok komunikasi dari dia. Tuh dia marah banget guys, marah. Tuh kan Five of Pentacles kan, kamu sudah ngeblok, kamu sudah meninggalkan sesuatu yang berbau skandal. Kamu nggak mau lagi ada permainan dalam kehidupan karena kamu sudah ingin adanya batasan tentang perselingkuhan atau skandal dari hal apapun. Makanya di sini dia sakit hati, dia merasa menjadi korban ya dari kamu, jadi play victim ya. The Hermit, Ten of Swords, and the Three of Swords. Jadi dia merasa kamu menduakan dia, padahal dia sendiri yang ghosting. Ya kan? Ih, lebay deh, ya kan? Lagian kalau memang sudah tidak suka, tinggal bilang aja. Sudah ya, kita tidak ada lagi hubungan. Ya kalau misalnya orang biasa is okay lah ya, gak perlu diklarifikasikan ke hak layak. Tapi kalau kita seorang entertainment, automatically ya harus memberikan batasan agar tidak terjadi fitnahan, tidak terjadi pembulian, hinaan kayak gitu ya guys. Kita lihat Ten of Swords-nya, kan ini penuh dengan permainan dan sia-sia ujungnya. Nine of Pentacles, the Chariot, and the Ace of Cups. Jadi merasa gue sukses, gue single, karir gue lagi nanjak, gue banyak dicintai, jadi gue bisa menaklukkan cinta. Walaupun itu cinta baru, gue bisa naklukin ini. Terlalu sombong, terlalu angkuh, terlalu jumawa. Ya, Nine of Pentacles. Nine of Pentacles, the Chariot, and the Ace of Cups. Ini kesombongan sih. Kalau aku bilang ya. Kenapa? Karena keangkuhan merasa, gue lagi hebat, gue lagi wow gitu ya. Akhirnya terjebak sendiri dalam keangkuhannya. Di sini ada the Death, and the High Priestess, Page of Cups, Six of Swords. Tahu nggak? Dia pengen banget nih komunikasi lagi sama kamu. Bahkan ya dia juga diam-diam belajar tentang spiritual juga nih.
Tapi belum jelas nih, spiritualnya ke arah yang putih apa ke arah yang hitam ya, nggak jelas. Kita lihat Seven of Wands-nya. Queen of Wands, Four of Pentacles, the Knight of Wands. Dia nyari info tentang kamu. Dan dia juga tahu ya, kalau kamu itu bakal stuck tentang dia. Jadi dia merasa, oh kamu gak bakal ninggalin dia. Kamu gak bakal lepaskan dia. Kamu masih obsesi tentang dia. Ini dia ghosting kamu tuh karena dia merasa ya kamu ngejar dia ya gitu, bucin banget dia pikir gitu. Dia pikir nggak akan ada masa berhentinya, ya pasti ada ya kan. King of Cups, Strange, and the Eight of Wands tuh dia merasa, oh gue lagi dicintai nih, ugal-ugalan, udahlah gue coba ngetes aja dulu nih, dia ngasih izin nggak, gue masih bebas, masih boleh nggak gitu kan. Nah dianya kebablasan guys. Akhirnya di sini dia menggantungkan harapan ketika kamu lagi mencintai dia dengan tulus. Ya, dia bermain api. Kita lihat Nine of Cups, Seven of Pentacles, and the King of Swords. Tuh. Karena dia merasa memiliki kendali dalam sebuah hubungan ini sama kamu yang sudah kalian bangun bersama. Dan dia merasa, ya lu milik gua, lu gak bakal ninggalin gua, lu gak bakal lupakan gua, lu gak bakal lepasin gua gitu loh, seburuk apapun gua gitu kan. Dia merasa seperti itu. Dan di sini ya dia alasannya karena kerja ya, tapi terjebak ya dalam lingkaran setan. Dan dia marah banget ketika ternyata karir yang sudah dia bangun selama ini hancur ya, karena adanya rumors ataupun ya dari efek lingkaran setannya dia sendiri. Kita lihat the Five of Swords-nya. Bentar ya guys. Two of Pentacles. See? Seven of Swords. Dia membanding-bandingkan kamu. Dia gaslighting kamu, ghosting. Ya. Dia ghosting kamu karena dia membanding-bandingkan kamu, guys. Kamu lebih baik dari mana nih? Sisi keuangannya kah? Fisik kamu kah? Atau kebodohannya kamu ketika mencintai? Dia banding-bandingkan itu guys. Dan dia pun memakai topeng dengan yang lainnya. Tapi ujungnya sia-sia. Sia-sia guys. Tuh, Three of Pentacles kan? Dia membandingkan kamu dengan yang lain. Mana yang bisa gue bodohin nih? Apalagi dia nerima gue apa adanya, walaupun gue seburuk apapun. Dia pikir itu gak ada batasnya, gak ada berhentinya. Pasti ada berhentinya. Ketika Allah sudah mengatakan berhenti, ya berhenti gitu. Dia melihat kamu tuh benar-benar orang yang nerimaan. Dan kamu orangnya lemah lembut sebenarnya. Dan juga kamu orangnya nerimaan dan senangnya berdamai aja. Bahkan dia merasakan juga keberkahan dari kamu, energinya. Dia tahu. Kita lihat permainannya. Queen of Pentacles, Ace of Wands, the Knight of Pentacles guys. Guys, ini permainan dia menjebak dia sendiri karena di sini kamunya sudah mulai
menerima bahkan komitmen konsisten dalam perbaikan spiritualnya kamu, walaupun butuh waktu yang sangat panjang, dan kamu coba untuk dewasa. Di sini dia mulai ingin kembali lagi sama kamu karena dia melihat kamu tuh sudah bijak. Bahkan kamu bertanggung jawab atas ya kehidupan yang lalu, terutama karma ya. Kamu nerima perbaikan diri kamu sendiri. Makanya dia pengen balik ke kamu nih nanti nih. Six of Pentacles, Six of Swords, Page of Cups. Dia ngelihat kamu tuh sudah sosok seseorang yang bisa diandalkan lagi buat dia. Hati-hati ya, hati-hati. Oke, kita lihat oracle-nya. Kita lihat oracle-nya mana ya? Bentar ya guys, aku cari dulu. Alasan dia ghosting aku. Jadi dia ngebandingin kamu ya, terutama dalam hal materi, status materi, ataupun status titel kamu ya. Jadi kayak kamu tidak terlalu menarik gitu loh. Terutama ya kamu nggak punya pekerjaan tetap, atau penghasilan kamu kecil, kayak gitu. Kita lihat. Alasan dia ghosting aku. A sly and subtle approach is needed. Permainan ya. Ini memang punya sifat ular. Jadi orang yang suka berbelit-belit, padahal dia sendiri yang membuka kesulitan tersebut. The Wolf, wow, beware who you trust. Air sign, hati-hati. Seek a union of mind and spirit. Ya, ini bisa siapa aja. Jadi kalian pikirkan aja mana yang resonate ya. The mystic circle. Your abilities will be enhanced. Jadi gini guys, dia alasan ghosting kamu karena dia orangnya sebenarnya nggak percayaan ya. Terutama air sign ya, hati-hati. Orangnya gampang kehasut, gampang berpikiran negatif, jadi harus dirubah ya air sign. Dan dia merasa kalau ya lingkungannya dia tuh toksik, jadi dia menjadi toksik sendiri. Daripada gue jadi korban, mendingan ya gue ngorbanin orang, kayak gitu ya. Jadi kenapa alasan dia ghosting kamu, sorry ya guys, soalnya ada SMS. Ya dia nggak percaya siapapun karena dia pernah ngejalanin memiliki hubungan, ternyata ya membuat dia menjadi orang yang sekarang mudah ghosting. Jadi mungkin bisa saja dia dulunya adalah korban ghosting juga ya, korban pengkhianatan, hubungan yang toksik, bahkan juga ini penuh dengan ilmu hitam ya dari lingkungannya dia, sehingga dia tidak percaya dengan orang dan dia menjadi manusia yang mudah mengghosting kehidupan orang lain ya, dengan komunikasi dia yang baik, yang bagus. Hati-hati ya guys. Jadi ya dia harus memperbaiki diri ya. Kalau dia nggak mau terjebak dengan karma buruk terus, ya dia harus bisa memperbaiki mindsetnya dia sendiri. Oke, thank you so much for anybody. Terima kasih banyak. Hati-hati untuk air sign ya. Dengan siapa kamu percaya, terutama dengan orang-orang sekitarmu yang berhadapan dengan kamu setiap hari. Hati-hati ya. Dan kamu juga harus jaga pikirannya kamu, jangan sampai mudah terpengaruh ya dengan orang-orang sekitarmu, terutama yang berhadapan dengan kamu secara reality, face to face
Hati-hati ya guys. So thank you so much and take care of you guys. I love you. Bye bye.